Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran menjelaskan kepada kita semuanya. Dalam surah Al-Maidah ayat 72 ada teguran keras kepada orang-orang kafir yang berkata bahwa sesungguhnya pencipta langit dan bumi itu adalah manusia yang keluar dari kubur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafara alladziina qalu innallahu wal masihu ibnu Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israil. Allah memberikan informasi kemudian kepada kita bahwa oknum yang mereka sangkakan Tuhan datang, mati, bangkit, itu justru berseru kepada Bani Israel kaumnya. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Uniknya Al-Quran adalah ketika Al-Quran kemudian memberikan satu sinyalemen kepada kita manusia berakal ini. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Ini terkait dengan iblis. Maukah aku tunjukkan kepada siapa iblis itu turun? Kata Al-Quran, maukah aku tunjukkan kepada siapa iblis itu bekerja? Iblis itu bekerja kepada para pendusta. Nah ini poinnya itu di situ. Kalau kita melihat dari skala pengajaran Islam dalam proses belajar mengajar Al-Quran, hadits, ilmu fikih, ilmu apapun itu yang terkait dalam disiplin ilmu Islam, maka tatanan yang digunakan kemudian oleh para guru adalah manajemen akal, manajemen wahyu. Ini tidak bisa kemudian dipisahkan. Dan cakupan dari kedua elemen ini menghasilkan sebuah fakta real yang tidak bisa dikatakan bahwa ini adalah sebuah kebohongan atau dusta terkait dengan Allah. Orang Kristen pun kalau ditanya, apakah Anda percaya bahwa Tuhan itu satu? Mereka mengatakan, iya, Allah itu satu. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan itu tempat segala-galanya bergantung? Dia mengatakan, iya, kami percaya. Apakah kamu percaya Tuhan itu tidak diperanakkan, tidak bersisilah, tidak diperanakkan manusia? Mereka juga mengatakan, ya tidak. Apakah Tuhan itu tidak ada yang setara dengannya? Mereka pun mengatakan iya. Dengan kata lain, mereka mengiyakan keabsahan, keabsolutan kebenaran secara hakiki dalam pengajaran Islam. Nah, mari kita ambil kemudian pola terbaliknya. Mohon anak-anak saya di bawah, adik-adik saya yang ada di YouTube juga perhatikan. Kita belajar sederhana di dalam mencari keabsahan Al-Quran berdasarkan dengan wahyu, akal dan juga fakta real di tengah-tengah kehidupan kita manusia yang serba digital. Kita lihat di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Ya, coba dibaca, coba. Walaupun dalam rupa theos, dalam rupa Tuhan, tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nomor 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dengarkan kerangkanya. Di terjemahan Lembaga Bible Indonesia tertulis yang mengosongkan diri di situ siapa? Allah. Ya. Di situ dikatakan oleh fitnah mereka, Allah mengosongkan diri, Allah tidak mempertahankan kemudian kemahaannya. Betul ya? Betul, Kanda. Yang menjadi manusia kemudian siapa? Tuhan. Ya, sebut aja sesuai dengan artinya, sesuai dengan pelecehan mereka terhadap Tuhan kita. Yang menjadi manusia itu siapa? Allah.
Allah. Jadi menurut fitnah, pelecehan dan kekurang ajaran mereka yang menjadi manusia itu adalah Allah. Allah yang maha kuasa, maha perkasa seketika hilang, mengosongkan kemudian hakikat ketuhanannya dan menjadi manusia. Betul? Betul Kanda. Di mana implementasi penguatan Al-Quran? Hal unabbiukum alaman tanazzal sayatin. Kita lihat. Jadi Allah menurut fitnahan mereka mengosongkan ketuhanannya lalu merendahkan diri menjadi manusia. Jadi status manusia di sini sudah bukan Allah kan? Betul? Betul ya? Betul, Ya, betul. karena sifat Asmaul Husna yang ada pada diri Allah itu seketika lenyap, berubah menjadi makhluk. Nah, coba lihat di dalam Kisah Para Rasul 2:24, Kisah Para Rasul 2 nomor 32, Kisah Para Rasul 3:15, Kisah Para Rasul 3 nomor 26. Apa yang tertulis di sana? Saya kasih salah satunya. Coba Dinda Fandi baca Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Yap. 232. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Tadi Allah jadi manusia. Betul. Allah mengosongkan diri. Allah kemudian tidak mempertahankan ketuhanannya. Setelah dia jadi manusia, mati. Yang membangkitkan siapa? Allah. Loh. Iya ya. Kok Tadi yang jadi manusia siapa? Tuhan katanya. Allah. Terus ada berapa Tuhan? Wah. Inilah implementasi Al-Quran ini. Makanya Al-Quran memerintahkan kita ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kita diminta kesempatan itu ada kepada kita dan ruang itu ada kepada mereka. Umat Islam berkesempatan memberikan pencerahan ketika mereka membuka ruang untuk dicerahkan. Paham ya? Pencipta langit dan bumi menurut konsep mereka, sepandai-pandainya lidah mereka melilit di tiang listrik sampai di ujung atas, itu akan selalu mereka berujung kepada pemahaman Tuhan itu satu. Dan yang satu itu menjadi manusia. Dan yang menjadi manusia itu adalah Allah menurut mereka. Menurut penghinaan, penistaan mereka terhadap Tuhan umat Islam. Jadi Allah nuzul mengosongkan Asmaul Husna yang ada pada dirinya, lalu kemudian menjadi makhluk, menjadi hamba, setara dengan hamba, bahkan taat sampai mati. Sekarang permasalahannya, ketika Allah itu cuma satu-satunya hakikat, tak ada yang lain, menjadi manusia dia, siapa yang membangkitkan kemudian sementara dia sudah mengosongkan diri? Yang membangkitkannya siapa? Allah. Ini lawak-lawak nggak yang kayak gitu? Lawak. Nah inilah yang Al-Quran sebutkan. Ulaika hum syarrul bariyah. Itu yang Al-Quran sampaikan itu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Itu bisa terjadi bagi orang yang berakal. Ini sesuatu hal yang tidak bisa diterima oleh konsep kemanusiaan. Pri kemanusiaan kita tak sanggup untuk menerima itu, kecuali pri kebinatangan. Tak bisa diterima, nggak boleh diterima oleh akal. Itu tidak bisa dibenarkan oleh akal manusia. Kemanusiaan kita menolak. Kisah Para Rasul 2 nomor 24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Layak kok membangkitkan siapa, Cak Ayu? Lang tadi yang menghidupkan dan yang mematikan sudah mengosongkan diri, kehilangan sifat menghidupkan, kehilangan sifat mematikan. Ulangan 39 nomor 32. Sudah sirna kemudian setelah dia mengosongkan diri, setelah dia kemudian menyetarakan dirinya dengan makhluk, maka sifat menghidupkan itu hilang, lenyap seketika. Lalu manusia berakal mana yang mau ditipu?
dengan mengatakan bahwa Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Maksudnya apa ini? Apa ini? Kami yang berakal tak mampu menerima ini. Kisah Para Rasul 3 nomor 26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya yang mengutusnya kepada kamu. Loh, kok tiba-tiba jadi hamba dan kok tiba-tiba menjadi utusan lagi, Cak Ayu? Tadi katanya Allah sendiri yang turun jadi manusia, mengosongkan diri, yang mempertahankan dirinya. Kemudian sekarang kok dituliskan, bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya. Kok hambanya siapa? Hambanya siapa? Bukankah tadi dia sendiri yang menjadi hamba, kok dia punya majikan lagi? Lalu kemudian mengutusnya kepada kamu. Loh, siapa pula yang mengutusnya? Kan dia sendiri yang datang. Inilah yang kemudian sulit diterima oleh akal sehat manusia. Maka kebanyakan dari saudara-saudara kita yang non-muslim, yang mendengarkan pemaparan materi-materi kristologi yang kita sampaikan kepada mereka, alhamdulillah cenderung hati mereka yang tadinya gelap, ya, telinga mereka yang tadinya kemudian tuli, mata mereka yang tadinya buta, sedikit demi sedikit berfungsi. Karena mereka menggunakan akal mencerna penyampaian kita. Kita memiliki kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu kemudian kita berikan kepada mereka sebagai suplai pengetahuan agar mereka itu tercerahkan untuk memahami isi Bible itu sendiri. Artinya orang yang pakar tentang hukum lebih tahu daripada dia yang punya tompel. Dengan kata lain, jangan salahkan umat Islam yang belajar tentang Bible lebih paham dan lebih tahu daripada orang-orang yang mengatakan dirinya Kristen pemilik kitab tapi mereka nggak pernah baca. Sedangkan kita bersakit-sakit, berlapar-lapar, bergantuk-gantuk mempelajari Bible itu. Apa yang kita pakai? Filter akal. Seperti temuan saya ini baru-baru yang saya barusan sampaikan. Ternyata Tuhan jadi manusia. Tuhan satu. Tuhan yang satu ini jadi manusia. Mengosongkan diri. Kalau dia mengosongkan diri berarti segala kodrat keilahian yang ada pada dirinya itu seketika lenyap. Dia tak mampu lagi menghidupkan. Apa fakta realnya? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jauh daripada itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jauh lebih daripada itu, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Nah loh. Terus relevansi daripada semua tuntutan itu apa? Dia berdoa. Kenapa dia berdoa? Karena dia tidak berdaya. Kenapa dia berdoa? Karena dia punya kelemahan. Kenapa dia berdoa? Karena dia tidak sempurna. Kenapa dia berdoa? Karena dia bukan pada taraf yang memenuhi, tapi dia pada taraf yang ingin terpenuhi. Artinya apa? Artinya apa? Salah ketika ada orang memahami bahwasanya pencipta langit dan bumi datang ke bumi ini untuk menjadi makhluk. Salah itu. Sampai muncul konsep Tritunggal, Trinitas, keliru itu. Kenapa? Saling bertabrakan.